Halo Puzzle Lover, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle. Sudoku pemula dengan tema varian indexing hari ini adalah Position Sums yang dibuat oleh Clover. Dan kemarin kita sudah bermain puzzle tentang indexing angka. Dan hari ini kita punya varian Sudoku tentang indexing penjumlahan. Dan varian ini cukup menarik sih. Jadi kayak memberikan dua tipe petunjuk penjumlahan yang berbeda. Dan mungkin bakal terdengarnya sedikit kompleks ya peraturannya. Tapi balik lagi, ini merupakan gas genuinely approachable Sudoku, jadi Sudokunya sudah pasti memiliki tingkat kesulitan yang termudah. Oke, mari kita langsung saja lihat peraturan hari ini, dan kalau kalian ingin bermain puzzle juga, seperti biasa, link puzzle-nya ada di deskripsi video di bawah. Oke, peraturannya adalah aturan klasik Sudoku berlaku, di mana kita harus menempatkan angka 1-9 pada setiap petak kosong, jika nantinya di setiap baris, di setiap kolom, dan di setiap kotak 3x3, dia memuat seluruh angka tepat satu kali, atau tidak ada angka yang berulang. Kemudian untuk peraturan position sums, dua angka pertama dari atas atau dua angka pertama dari kiri merupakan angka A dan B. Jadi intinya adalah kalau dia petunjuknya dari atas, maka dua angka pertama dari atas, dan kalau misalkan petunjuknya dari kiri, maka dua angka pertama dari kiri. Itu merupakan angka A dan B. Petunjuk terdekat dari grid memberikan jumlah total dari A dan B. Jadi intinya seluruh petunjuk ini dia akan menunjukkan jumlah dari dua angka tersebut. Jadi contohnya misalkan 10 di sini menandakan dua angka di sini harus berjumlah 10, 13 di sini menandakan dua angka di sini harus berjumlah 13 nantinya. Dan peraturan yang terakhir, petunjuk yang lebih jauh dari grid memberikan jumlah total dari angka pada petak ke A dan petak ke B dari arah petunjuk. Oke, kita lihat contohnya ya. Misalkan dari dua petunjuk ini aja. Dua angka di sini akan berjumlah 10. Misalkan saja 3 tambah 7. Dan dua petak di sini akan menandakan petak keberapa ketika dihitung dari arah petunjuk. Karena ini petunjuknya dari atas, maka kita hitungnya dari atas ke bawah. Kalau dari kiri, maka kita akan hitung petaknya dari kiri ke kanan. Oke, kita hitung untuk petak ketiga dan ketujuh, karena ini merupakan angka 3 dan 7. 1, 2, 3, ini merupakan petak ketiga, dan angka 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan dua angka di sini harus berjumlah sesuai petak yang di atas ini, berjumlah 9. Misalkan saja 1 dan 8. Jadi dua angka di sini akan berjumlah sesuai dengan petak di sini, dan petak yang ditunjuk oleh dua angka di sini, petak keberapanya, petak ketiga dan petak ketujuh contohnya, dia akan berjumlah sesuai dengan angka yang petunjuk lainnya, yaitu 9 di sini. Emang agak kompleks sih, cuman kalau misalkan ini kan karena merupakan gas juga, jadi seharusnya nggak terlalu sulit puzzle-nya. Oke, mari kita langsung saja di start timernya, dan mulai bermain puzzle-nya. Sini kita coba untuk fokus dulu pada A dan B lah ya, karena lumayan lebih mudah lah untuk memikirkannya. Sini sudah ada 3, dua petak ini harus berjumlah 3, maka harus 1 tambah 2, 4 di sini harus 1 tambah 3. Oke, dan jumlah 9, dua petak ini, nggak mungkin 1 tambah 8 lagi, nggak mungkin 2 tambah 7, dan nggak mungkin 3 tambah 6, karena sudah ada dalam boxnya, maka harus 4 tambah 5. Di sini nggak mungkin menggunakan angka 45, jadi nggak mungkin 4 tambah 9 atau 5 tambah 8, makanya bisa 6 tambah 7. Dan yang tersisa di box ini adalah 8 dan 9 yang bisa kita selesaikan. Nice. Oke, dua petak ini berjumlah 10, makanya harus 4 tambah 6. Dua petak ini berjumlah 4 dan hanya bisa 1 tambah 3. Gak ada cara lain untuk mendapatkan jumlah 4. Dan ada 31 di sini untuk membantu. Oke, 6 melihat ke atas, selesaikan 6, 7 di sini. Jumlah 9 di sini berarti nggak mungkin 18, nggak mungkin 36, dan nggak mungkin 27 karena petak ini tidak bisa 2 atau 7 lagi. Maka dia hanya bisa satu cara lagi, yaitu 4 tambah 5, dengan 4 di sini membantu. Oke, jadi semua petunjuk yang dari kiri sudah selesai ya. Kita coba lihat yang dari atas dulu. 10 di sini harus berjumlah 6 tambah 4, yang menyelesaikan 45 di sini. 17 hanya ada satu cara, yaitu 8 tambah 9 maksimal, dan 9 melihat ke samping. Oke, dan di sini berjumlah 10, nggak mungkin 19, 28, 37, atau 46. Apakah kita bisa melakukan eliminasi? Yap, 46 di sini mengeliminasi petak ini, maka dia bisa 3 tambah 7. Nice, dan ada 3 juga untuk membantu menyelesaikannya. Nice, jadi semua A plus B sudah selesai ya, jadi tinggal petunjuk yang satu lagi. Cuman kita mulainya dari mana ya di sini? Mungkin yang gampang dulu ya, petunjuk 3 dia hanya bisa menjumlahkan 1 tambah 2. Jadi petak keempat dan petak keenam dia harus 1 tambah 2. Karena ini adalah 46, maka ini merupakan petak keempat dan petak keenam dan harus menjumlah 3, yaitu 1 tambah 2, dan ada 1 di sini untuk membantu. Oke,
Ya ini kali ya, untuk petunjuk ke 4 dan peta ke-5 dia harus berjumlah 10, makanya harus 1 tambah 9. Peta ke-8 dan peta ke-9 dia harus berjumlah 9. Nggak mungkin 18, nggak mungkin 45, bisa 27 atau 36. Ini nggak mungkin 7, ini nggak mungkin 2 lagi berarti karena berjumlah 9. Oke, kita lihat dari samping dulu deh, lebih mudah kayaknya. Peta ke-6 dan peta ke-7 harus berjumlah 5. Peta ke-6 dan peta ke-7 berjumlah 5, makanya harus 3 tambah 2, dan 2 di sini membantu menyelesaikan 27 di sini. Nice. Ini peta ke-4 dan peta ke-6 berjumlah 8. Nggak mungkin 17, nggak mungkin 26, hanya bisa 3 tambah 5. Dan ada 3 di sini membantu. 3, 5. Peta ke-4, peta ke-5 berjumlah 4. Peta ke-4, peta ke-5 berjumlah 4, maka harus 1 tambah 3. Nggak ada cara lain tadi untuk mendapatkan jumlah 4. Dan ada 1, 3 untuk membantu. Nice. 3 melihat ke samping, 3, 6. Berarti harusnya tinggal 1 petunjuk lagi ya. Tadi di sini yang belum saya lihat. Coba kita lihat ya. Peta ke-3 dan peta ke-7 dia berjumlah 9. Apakah ini masih sama dengan tadi di awal ya contohnya? Coba kita lihat. Nah, di sini kita masih butuh 1, 4, 5 ya yang belum. Ini bukan 4 atau 1 sehingga menjadi 5. Dan ini bukan 5 lagi. Dan 2 petak ini berjumlah 9. Kayaknya masih belum bisa kita selesaikan deh. 18 masih mungkin dan 45 masih mungkin. Jadi kita coba fokus dulu pada sudoku mungkin di sini. Oke, box ini butuh angka 2 di sini. 7 hanya bisa di sini di boxnya, dan yang tersisa adalah 8 dan 5. Yap, 5 dari samping. 5, 8, kolom ini butuh 9, kolom ini butuh 8, ini 2, 6, 7. Ini bukan 2, ini bukan 7, dan ini bukan 6. Di sini butuh 2, 7, 8, ini ketinggal, nggak mungkin 2 dan 7. 7 di baris ini sekarang bisa kita tempatkan, menyelesaikan box ini. Dan kita masih butuh angka 8 yang, bukan angka 8, sorry, 27. Iya, 278, ini butuh angka 2 yang belum di baris ini. Oke. Baris ini masih butuh 1 dan 1, 2, 3, 4, 5, 1 dan 7 yang bisa kita selesaikan. 7, 1. Coba kita lihat box ini dulu deh. 1, 4, 5, 6. 5, 6 bisa kita selesaikan. Baris ini masih butuh 8 dan 2. Yap, 2 di bawah. 28. 1, 7. Box ini 5 bisa kita tempatkan. 6 di sini dan 9 di sini. Kolom ini masih butuh 8 yang belum. 1, 2, 3, 4 di box ini. 3, kolom ini butuh angka 6. 9, 7 yang belum, ada 7, 9 di sini. Ini masih belum selesai juga ya, menariknya. Baris ini masih butuh 5 dan 8 yang bisa kita selesaikan. Oke, nice. 5, 8, dan ini berjumlah 9, maka harus 4 tambah 5. Oke, 1 di sini, 1, 4, 9, 3, dan yang terakhir 8, 2, dan 6. Dan puzzle selesai. Oke, itu adalah video solve saya untuk position sums. Dan puzzle ini masih dibuat dengan sangat luar biasa sekali ya oleh Clover karyanya. Di sini kita bisa coba untuk selesaikan dulu 2 petak pertamanya, kita fokus pada A plus B, dan nanti setelah itu kita bisa mulai untuk melakukan scanning dan penjumlahan juga untuk petak-petak yang telah ditunjuk oleh A dan B. Menyelesaikan petunjuk yang satu lagi. Varian yang sangat menarik banget, menunjukkan 2 tipe varian yang berbeda, dan di sini menjadi perkenalan yang bagus banget untuk position sums ini. Puzzle yang sangat luar biasa. Oke, terima kasih sudah menonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.